Oke, Assalamualaikum, ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas masalah vaksin rotavirus. Jadi, eh, rotavirus adalah virus penyebab diare pada anak, terutama bayi ya, pada bayi-bayi, terutama virus penyebab utama diare. Nah, kebanyakan rotavirus ini yang paling sering menyebabkan anak diare dengan dehidrasi berat, sehingga gawatnya di situ. Kadang dia bisa sehari 10 kali atau lebih, sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi dehidrasi. Nah, itu yang harus diwaspadai dari virus rotavirus. Nah, vaksin kita bisa mencegah rotavirus tersebut dengan vaksin rotavirus tentunya. Nah, vaksin rotavirus itu merupakan virus hidup yang dilemahkan dan dia diberikannya secara oral atau tetes, sehingga dia aman pemberiannya bersamaan dengan vaksin lainnya seperti itu. Nah, beberapa yang sebaiknya tidak divaksin ini. Jadi ada beberapa anak yang tidak boleh diberikan vaksinasi rotavirus ini, yaitu bayi yang memiliki reaksi alergi berat terhadap vaksin ini ya. Kemudian bayi-bayi yang dengan imunokompromis atau imunodefisiensi berat, itu juga sebaiknya ditunda untuk pemberian rotavirusnya. Kemudian anak atau bayi yang pernah punya riwayat sumbatan di usus atau namanya intussusepsi usus, itu juga harus ditunda pemberiannya. Kemudian bayi yang sedang sakit seperti demam ataupun badannya kurang fit, demam tinggi seperti itu, atau sakit ringan, memang seharusnya ditunda terlebih dahulu. Ataupun dia sedang mual muntah, nah itu ditunda terlebih dahulu untuk pemberiannya seperti itu. Nah, resiko vaksinnya ada nggak sih? Nah, untuk resiko vaksinnya biasanya yang ringan sih, bayinya tuh kadang jadi rewel ya, karena memang dia dimasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya, pasti kan ada reaksi tersendiri terhadap anak. Bahkan ada beberapa yang mengalami diare atau muntah karena kan dia masuk ke usus. Ada yang mungkin tidak cocok terhadap komponen-komponen rotavirus, vaksin rotavirusnya, tetapi diare atau muntahnya biasanya hanya ringan seperti itu. Kemudian untuk masalah serius sih, beberapa ada di Amerika pernah terjadi intussusepsi, jadi ususnya muter seperti itu setelah pemberian rotavirus, tetapi itu sangat jarang, bahkan saya tidak pernah menemukan dan jangan sampai menemukan seperti itu. Kemudian yang paling sering sih intussusepsi itu ya, jadi terdapat 1 dari 100.000 bayi di Amerika seperti itu. Nah, di Indonesia kita punya di kita itu ada 2 merek vaksin rotavirus. Yang pertama adalah Rotatek, yang kedua adalah Rotarik. Rotatek itu diproduksi oleh MSD, terdiri dari antigen G1, G2, G3, dan G4 pada rotavirus manusia yang menempel pada protein P7 dalam kurung 5 dari rotavirus sapi. Jadi memang isinya secara gampangnya, Rotatek dari MSD itu terdiri dari 5 tipe virus, jadi lebih lengkap. Sedangkan antigen kelimanya itu namanya antigen G6 pada rotavirus sapi yang menempel pada protein P1A rotavirus manusia. Sedangkan kalau Rotarik, dia keluaran dari GSK, dia hanya punya 1 atau vaksin monovalen, dia hanya punya 1 tipe virus saja yang berisi antigen P1A8G1. Nah, itu keluaran GSK. Jadi memang Rotatek dia lebih lengkap isinya, dan Rotarik dia lebih sedikit, yaitu hanya 1. Tetapi untuk yang alergi latek atau alergi karet, itu hati-hati penggunaannya terhadap Rotatek ya, karena di situ ada sedikit penggunaan penggunaan lateks di situ. Jadi kalau ada alergi sebaiknya disarankan untuk Rotarik seperti itu. Nah, bagaimana efektivitasnya untuk Rotatek dan Rotarik? Untuk efektivitasnya, pencegahannya infeksi rotavirus yang berat, Rotatek memiliki efikasi 98%, jadi lumayan tinggi untuk mencegah rotavirus. Sedangkan Rotarik sebesar 85%. Sedangkan dalam mengurangi angka kunjungan ke rumah sakit, Rotatek itu mengurangi angka kunjungan rumah sakit sebesar 68%, sedangkan Rotarik sebesar 42%. Jadi memang lebih tinggi Rotatek untuk pengurangan angka kesakitan gitu ya. Sehingga Rotatek memang cenderung lebih baik dibandingkan dengan Rotarik karena isinya 5 itu tadi ya, 5 antigen virusnya. Nah, untuk jadwalnya, berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia, pemberian rotavirus ini bisa mulai diberikan usia 2 bulan. Nanti jaraknya adalah 2 bulan antar vaksin. Jadi untuk Rotatek pemberiannya adalah 3 kali dengan jarak misalnya mulai usia 2 bulan ya.
itu nanti pemberiannya 2, 4, 6 bulan. Ketika mulai usia 3 bulan, pemberiannya 3, 5, dan 7 bulan. Nah, maksimal pemberian vaksin rotavirus adalah usia 15 minggu. Maksimal pemberian pertama kali rotavirus. Jadi kalau sudah di atas 15 minggu, kok mau tetap pengen pemberian vaksinasi rotavirus, nah itu harus dikonsulkan dulu ke dokter anak. Kalau saya pribadi, saya tidak mau ambil resiko ya, karena dari produsennya mengatakan bahwa dia hanya bisa diberikan maksimal pemberian pertama usia 15 minggu karena terjadi tadi beberapa penelitian bahwa pernah ditemukan intusubsepsi seperti itu, walaupun memang jumlahnya tidak signifikan ya, jumlahnya kecil, tapi bisa saja terjadi intusubsepsi. Kemudian untuk Rotarik pemberiannya hanya 2 kali dengan jarak 2 bulan. Jadi ketika usia pertama pemberian 2 bulan, berarti pemberian yang kedua adalah 4 bulan. Ketika pemberian pertama 3 bulan, pemberian yang kedua adalah usia 5 bulan. Seperti itu untuk Rotarik, dia hanya 2 kali pemberian, untuk Rotatek dia hanya 3 kali pemberian. Dan untuk Rotatek sekali lagi, Rotatek maupun Rotarik usia pemberian pertama maksimal 15 minggu. Seperti itu untuk rotavirus. Jadi sebelum 15 minggu kalau bisa tetap harus disarankan. Biasanya pemberian pertama bersama DPT combo itu boleh sekali, disarankan juga pemberiannya dengan rotavirus supaya tidak terlambat pemberiannya. Kalau sudah lewat atau terlambat, kita tidak bisa mengejar rotavirus lagi. Beda sama vaksin-vaksin yang lain, masih bisa dikejar, tapi kalau untuk rotavirus kita tidak bisa mengejar lagi. Gitu untuk rotavirus, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.